Terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS, fraksi P3 menanyakan keseriusan pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS seperti tertuang dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Namun dalam RAPBN 2025 tidak disinggung sama sekali. Fraksi P3 mendorong pemerintah agar pemerintah menambah alokasi dana transfer daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun P3K guru serta tenaga kependidikan lainnya. Terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS, fraksi P3 menanyakan keseriusan pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS seperti tertuang dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Namun dalam RAPBN 2025 tidak disinggung sama sekali. Fraksi P3 mendorong pemerintah agar pemerintah menambah alokasi dana transfer daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun P3K guru serta tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang terhormat Saudara Dr. Haji Muhammad Aras. Mohon maaf, Dr. Haji Muhammad Aras untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Waktu kami persilakan. Ini suka confuse sama Menko Polhukam. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Nota Keuangannya tahun 2025. Disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Selasa 20 Agustus 2024 oleh juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dr. Haji Muhammad Aras, SPD MM, anggota DPR RI nomor A477, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Saudara Pimpinan, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, yang terhormat seluruh anggota Dewan dan hadirin sekalian yang sama berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian pandangan fraksi atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar akhir zaman dan pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia. Sidang paripurna yang terhormat, Saudara Menteri Keuangan yang terhormat. Pemerintah telah menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2025 serta nota keuangannya. Proses penyusunan RUU ini merupakan rangkaian proses penyusunan RAPBN dan nota keuangan yang terakhir di bawah kepemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Selanjutnya, RAPBN tahun 2025 ini akan mengantarkan proses transisi kepemimpinan menuju pemerintahan baru. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi pemerintah yang telah menyusun kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di mana untuk mensukseskan kebijakan tersebut, pemerintah berencana menempuh dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah panjang. Strategi jangka pendek akan difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Strategi jangka menengah panjang akan diarahkan pada
revitalisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM serta kesejahteraan yang berkeadilan, pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi politik dan hukum. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah agar tetap menjaga keberlanjutan reformasi, baik dari sisi pendapatan belanja, serta melakukan berbagai inovasi untuk pembiayaan defisit APBN tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi penerimaan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan melalui optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat untuk penguatan ruang fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan dunia usaha serta melindungi daya beli masyarakat. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta agar pemerintah memastikan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari APBN itu lebih berpihak pada kualitas daripada pertumbuhannya. Idealnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada Maret 2024 masih tinggi, yaitu sebesar 9,03% atau 25,22 juta orang. Padahal target tingkat kemiskinan tahun 2024 ini adalah 7,5%. Selain itu, Badan Pusat Statistik juga melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 masih mencapai 7,2 juta orang atau 4,82%. Bahkan menurut Dana Moneter Internasional, per April 2024 tingkat pengangguran di Indonesia masih mencapai 5,2%. Penurunan daya beli dan konsumsi akan turun seiring dengan rencana kenaikan PPN 12% di awal tahun 2025. Terkait dengan rencana PPN ini, fraksi P3 meminta pemerintah agar menundanya kembali. Memang betul bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata PPN dunia, termasuk OECD yang sebesar 15%. Namun perlu diingat bahwa penerapan tarif PPN di Indonesia saat ini masih menggunakan skema single tarif. Hal ini dianggap kurang adil karena tidak mempertimbangkan perbedaan daya beli masyarakat atau kebutuhan antara kelompok barang dan jasa yang berbeda. Selain itu, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menghimbau agar pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat, utamanya sektor konsumsi domestik. Lebih lanjut, fraksi P3 meminta pemerintah, khususnya pemerintah baru, agar dapat melakukan terobosan yang signifikan untuk selain mampu mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2% seperti yang dipatok RAPBN tahun 2025 ini, juga mampu meningkatkan kualitas pertumbuhannya guna pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sidang paripurna yang terhormat, terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS, fraksi P3 menanyakan keseriusan pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS seperti tertuang dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Namun dalam RAPBN 2025 tidak disinggung sama sekali. Fraksi P3 mendorong pemerintah agar pemerintah menambah alokasi dana transfer daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun P3K guru serta tenaga kependidikan lainnya.